Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih tanpa ada undangan, tanpa apa, Bapak Ibu semua sudah hadir di sini, karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih. Di situ ada kesempatan untuk menolong rakyat Bojonegoro. Kita tahu bahwa pada periode yang akan datang, uang APBD Bojonegoro dari Migas insya Allah akan jauh lebih besar dibanding yang sekarang. Inilah kesempatan terbaik buat kita semua untuk menolong rakyat Bojonegoro. Sekarang kita lihat, rakyat Bojonegoro bukan rakyat pemalas. Saya sudah memulai merintis membangun embung, waduk, dan Bojonegoro Gerak, kemudian beberapa embung sudah kita mulai bangun. Kalau Allah mengizinkan, saya dipilih kembali oleh rakyat dan dipercaya, maka embung dan waduk itu akan kita teraskan pembangunannya supaya produksi padi kita bisa naik 300 sampai 400 ribu ton ke depan. Amin. Ya. Karena itu adalah cara yang paling gampang untuk menolong rakyat Bojonegoro. Kalau ada duit 50 miliar, kita pakai bangun kantor lantai 11 misalnya, itu hanya melahirkan kegumunan, tapi tidak berdampak apa-apa buat rakyat. Pegawainya yang di atas, tapi rakyatnya tetap di bawah. Karena itulah maka uang itu harus kita gunakan untuk menolong rakyat. Dan mandat undang-undang tahun 2015, seluruh rakyat Indonesia, rakyat Bojonegoro ini, asal pemerintah daerahnya mau, harus semua dijaminkan di asuransi. Yang tidak punya duit harus dibayar oleh pemerintah kabupaten. Ya, maka uang rakyat itu kita pakai itu. Dulu ketika saya awal menjabat dengan Mas Hartono, ada tanggungan hutang yang lumayan besar, 350 miliar. Alhamdulillah tahun ini hutang itu sudah lunas. Dan sekarang karena ada kesempatan untuk tanam saham dan kita nanti akan dapat bagi hasilnya di Bank Jatim, sekarang kita store 72 miliar, ternyata dapat tambahan 3 miliar, jadi 75 miliar saham kita. Dari penghutang terbesar, alhamdulillah Bojonegoro sekarang menjadi pemilik saham nomor 4 terbesar di Jawa Timur. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa meneruskan sekarang lewat jam keseda terus. Kita juga bisa menolong anak-anak kita supaya bisa sekolah lebih baik. Karena dengan kualitas pendidikan itulah maka anak-anak kita bisa menghadapi keterbatasan dengan baik. Kalau kita hitung tahun 2014 paling lambat, seluruh biaya SPP, SMP, SMA, SMK, aliyah, negeri swasta sudah bisa ditanggung oleh Pemkab kalau kita mau, alias rakyat tidak lagi dibebani SPP untuk tahun-tahun yang akan datang. Ya. Saya sudah hitung dan anggaran itu cukup, tinggal kemauan politik kita semua. Asal kita mau, insya Allah bisa. Bahkan untuk anak-anak yang pintar, anak-anak yang miskin tapi pintar, ada 100 anak pun kita bisa kasih beasiswa perguruan tinggi full. Artinya biaya hidupnya pun bisa. Kesempatan menolong itu tidak akan pernah ada kecuali kita harus mengambil jabatan bupati dan wakil bupati. Bagi saya, jabatan bupati dan wakil bupati sudah tidak ada kehormatannya lagi karena saya sudah pernah menjabat. Artinya kehilangan jabatan pun insya Allah saya tidak kehilangan apa-apa dalam hidup saya. Tapi kalau saya menjabat itu adalah amanah dari rakyat dan itu adalah kesempatan buat kita semua menolong rakyat Bojonegoro menggapai masa depan. Saya tadi sebelum ke sini khutbah Jumat di Masjid Nurul Muttaqin Al-Muttaqin Ngasem. Di sana saya sholat hajat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah kesempatan saya untuk melangkah yang kedua menolong rakyat Bojonegoro. Saya mulai sujud di masjid ini karena kekuasaan itu harus disujudkan kepada Allah, disujudkan kepada rakyat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan tidak boleh disujudkan kepada hawa nafsu, tidak boleh disujudkan kepada angkara murka, tidak boleh dipersembahkan untuk keluarga atau sekedar kelompoknya. Kekuatan harus kita persembahkan untuk seluruh rakyat Bojonegoro. Saya percaya kepada saudara-saudara dan semua rakyat Bojonegoro. Ketika wartawan tanya saya ingin menang atau ingin kalah, saya tidak menjawab karena semua sudah saya serahkan kepada rakyat. Apakah ingin sekali putaran atau 2 putaran, buat saya tidak lagi menjadi masalah. Karena semua sudah saya serahkan buat rakyat. Buat saya menjabat bupati adalah pengabdian, inilah ibadah saya. Saya ingat nasihat buat saya kepada saya, jabatan itu pinjaman. Tidak ada yang patut dibanggakan dengan jabatan ini. Jabatan harus disujudkan buat rakyat, karena mengabdi dan menolong buat rakyat, bukan untuk siapa-siapa.
Karena itu, saudara-saudara, hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang saya kira melelahkan buat kita semua. Mari setiap kesempatan kita pakai untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah yang kita pilih bukanlah untuk ego, bukanlah semata-mata untuk bangga-bangga, tapi kita persembahkan untuk masa depan rakyat. Kita ingin menolong rakyat yang tidak bisa berproduksi menjadi produksi, yang lemah bisa menjadi kuat, sehingga kesejahteraan kemakmuran menjadi merata bagi seluruh rakyat Bojonegoro. Karena itu mari kita niati ini semua dengan niat ibadah kepada Allah dan pengabdian kepada bangsa Indonesia. Siapapun rakyat Bojonegoro harus dilindungi, tidak peduli kulitnya, agama, golongannya, semua adalah rakyat Bojonegoro yang harus dilindungi. Kita harus saling mencintai dan kita harus saling menyayangi. Karena dengan cara itu sesungguhnya Indonesia akan menjadi besar dan semua tantangan masalah bisa kita hadapi dan kita bisa selesaikan. Terima kasih. Mari kita satukan tekad, satukan bulat hati kita ini. Sekali lagi kekuasaan kita sujudkan kepada Tuhan, kita sujudkan kepada bangsa dan negara, dan kita sujudkan kepada seluruh rakyat Bojonegoro yang kita cintai. Terima kasih atas semua pengorbanan perjuangan, dan mari kita terus bersama-sama niat ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Yai Munasir bisa menutup dengan doa pendek. Allahumma ja'alnal ghalibina, Allahumma ja'al man nafa'il mana wa amala lil ummah. Wassallallahu alaihi Muhammad sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Hei rakyat! Menangan! Supaya lemakun nyerak tulur itu miliar kamyoto Amin.